Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Arwa. Di sini saya akan menjadi moderator dari Saudari Andi Alia sebagai pemateri pertama. Dalam agenda ini, kami akan mempresentasikan ulangan tengah semester dari mata kuliah pengantar arsitektur. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hairil Anwar Arwah selaku moderator. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Azahra Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 220211501015 dari kelompok 2. Materi yang akan saya bawakan adalah yang pertama, Vitruvius Book 3, yang kedua, Fundamental Arsitektur, dan yang ketiga adalah Perencanaan dan Perencangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu Vitruvius Book 3, di mana buku ini membahas 5 bab yang akan saya bahas secara singkat. Bab pertama adalah pendidikan arsitektur. 1. Arsitek harus dibekali dengan pengetahuan. Kenapa arsitek harus dibekali dengan pengetahuan? Karena seorang arsitek harus mempunyai pengalaman, mau dalam studi menggambar ataupun hal lainnya. Karena agar ia juga meninggalkan kenangan abadi dalam risalahnya. Dan dia dapat dengan mudah membuat sketsa untuk penampilan karya yang diusulkannya. 2. Pengetahuan yang luas tentang sejarah. Arsitek juga harus mempunyai pengetahuan yang luas tentang sejarah, karena ketika ada seorang klien yang bertanya tentang sejarah sebuah material, ia dapat menjelaskannya dengan mudah. Yang ketiga, berpikiran tinggi dan tidak sombong. Berpikiran tinggi dan tidak sombong sangat penting untuk setiap ilmu ataupun pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan dengan sempurna tanpa ada sikapnya, kejujuran, dan keteguhan. Bab 2, prinsip dasar arsitektur. Ada 3 prinsip dasar arsitektur yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah eutrygmai, adalah keindahan dan kebugaran dalam penyesuaian anggota. Yang kedua, simetri adalah kesepakatan antara anggota pekerjaan dan hubungan yang berbeda dan keseluruhan skema umum. Dan yang terakhir adalah kepatutan, adalah kesempurnaan gaya yang muncul ketika sebuah karya otoritatif dibangun pada prinsip-prinsip yang disetujui. Bab 3, Departemen Arsitektur. Ada 3 elemen Departemen Arsitektur. Yang pertama adalah seni bangunan, kedua pembuatan time pieces, dan ketiga konstruksi mesin. Semua ini harus dibangun mengacu pada daya tahan, kenyamanan, serta keindahan. Bab 4, situs kota. Dalam mendirikan kota, kita harus waspada terhadap distrik dari mana angin panas dapat menyebar ke seluruh penduduk. Karena sementara semua benda terdiri dari 4 elemen, yaitu panas, kelembaban, tanah, dan udara. Dan bab terakhir adalah dinding kota. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah meletakkan fondasi untuk menara dan dinding. Menara harus diproyeksikan di luar garis dinding, dan menara juga harus berbentuk bulat ataupun poligonal. Ketebalan dinding harus sedemikian rupa. Dalam ketebalannya harus rangkaian ikatan yang sangat erat yang terbuat dari kayu zaitun yang hangus, karena itu adalah bahan yang tidak dapat membusuk. Materi yang kedua adalah fundamental arsitektur. Ada 5 dasar arsitektur yang akan saya bahas pada materi ini. Yang pertama adalah ruang dan bangunan.
Ruang adalah kekosongan antara bentuk. Ini adalah media utama arsitektur karena ruang dapat dihuni. Arsitektur adalah lingkungan yang dialami oleh penghuninya. Arsitek membuat pengalaman ini adalah hasil langsung dari desain. Bab 2, bentuk dan ruang. Melalui ruang bergerak, sinus terbentuk, mendengar suara, merasakan angin sepoi-sepoi, dan mencium aroma taman bunga mekar. Ini adalah zat material seperti kayu ataupun batu. Namun, itu adalah uap tak terbentuk yang inheren, bentuk visualnya, dimensi, dan skalanya, serta kualitas cahayanya. Semua kualitas ini bergantung oleh elemen-elemen bentuk. Ketika ruang mulai ditangkap, ditutup, dibentuk, dan diatur oleh elemen massa. Bab 3. Ruang pendefinisian bentuk. Poin pertama, elemen mendefinisikan, ada beberapa elemen yang mendefinisikan ruang. Yang pertama adalah pesawat pangkalan, yang dimana sebuah bidang horizontal yang terletak sebagai sosok di latar belakang yang kontras. Yang kedua, pesawat pangkalan yang ditinggikan, di mana sebuah denah horizontal yang ditinggikan di atas bidang tanah membentuk vertikal untuk memperkuat pemisahan visual antar bidangnya. Dan yang terakhir, pesawat overhead, di mana sebuah denah horizontal yang terletak di atas mendefinisikan volume ruang antara dirinya dan bidang tanah. Poin kedua, elemen vertikal mendefinisikan ruang, di mana bagian berikut membahas peran penting elemen vertikal dari permainan bentuk dalam menetapkan batas visual dari ruang. Yang pertama, elemen linear vertikal, yang kedua bidang vertikal tunggal, dan yang terakhir adalah pesawat paralel. Bab 4. Bukaan di elemen pendefinisian ruang. Yang pertama, bukaan di dalam pesawat, artinya bukaan di dalam bidang sering muncul sebagai sosok terang pada bidang atau latar belakang yang kontras. Jika dipusatkan di dalam bidang, bukaan akan tampak stabil dan secara visual mengatur permukaan di sekitarnya. Yang kedua, bukaan di kornes. Bukaan dapat ditempatkan di sepanjang satu sisi atau di sudut bidang dinding atau langit-langit. Dalam kedua kasus, pembukaan akan mengalahkan sudut ruang. Dan yang terakhir, bukaan antara pesawat. Sebuah bukaan dapat memanjang secara vertikal antara bidang lantai dan langit-langit atau secara horizontal antara dua bidang dinding. Itu bisa tumbuh dalam ukuran untuk menempati seluruh dinding ruang. Bab 5, kualitas ruang arsitektur. Kualitas spesial bentuk, tekstur, skala proporsi, cahaya, dan suara pada akhirnya tergantung pada sifat-sifat penutupan ruang. Persepsi kita tentang kualitas-kualitas ini seringkali merupakan respons terhadap efek gabungan dari sifat-sifat yang dihadapi dan dikondisikan oleh budaya, pengalaman sebelumnya, dan minat atau kecenderungan pribadi. Materi yang ketiga atau yang terakhir adalah perencanaan dan perancangan. Pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan yang sistematik. Perencanaan merupakan suatu proses menyusun konsepsi dasar dari suatu rencana yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengidentifikasi, mengadakan studi, mendeterminasi, memprediksi, dan melakukan tindakan. Perancangan. Perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik melalui 3 proses, yaitu mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi metode untuk pemecahan masalah, dan pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain adalah pemrograman, penyusunan rancangan, dan pelaksanaan rancangan. Ini adalah pengertian menurut dari John Wade 1997. Baik, sekian dari materi saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi materi dari Saudari Andi Alia. Kita beralih ke sesi tanya jawab. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang materi yang dipaparkan oleh Andi Alia? Saya.
Ya, kepada Nurul Cahyani Hamzah, saya persilahkan. Pada bab Vitruvius tadi itu ada tentang sejarah dari patung tersebut. Itu pertanyaan dari saya. Baik, kepada Saudara Andi Aliyah, persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Nurul Cahyani Hamzah. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Nurul Cahyani Hamzah. Izinkan saya mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Cahyani Hamzah. Patung Karyatidis biasa disebut patung marmer wanita berjubah panjang yang biasa disebut Karyatidis untuk menggantikan kolom dengan mutel dan korona ditempatkan tepat di atas kepala mereka. Dia akan memberikan penjelasan berikut. Karya sebuah negara bagian di Peloponnes memihak musuh Persia melawan Yunani. Kemudian orang-orang Yunani setelah dengan gemilang memenangkan kebebasan mereka dengan kemenangan dalam perang, membuat tujuan bersama dan menyatakan peran melawan orang-orang Karya. Oleh karena itu, para arsitek pada waktu itu merancang patung-patung wanita ini untuk bangunan umum, ditempatkan sedemikian rupa untuk membawa beban agar dosa dan hukuman orang Karya dapat diketahui dan diturunkan bahkan kepada anak cucunya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Apakah jawaban dari Saudari Andi Aliyah apakah Saudari Nurul Cahyani Hamzah puas dengan jawaban? Iya, saya pikir jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik. Jadi pemateri kedua, moderator, selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudari Nurul Andi Aliyah sebagai moderator kedua. Baik, terima kasih kepada moderator 1, Hairil Arwah. Selanjutnya, saya akan memoderatori Nurul Cahyani Hamzah selaku pemateri kedua. Untuk Nurul Cahyani Hamzah, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Cahyani Hamzah dengan NIM 2202 115000009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu proses desain, dasar atau landasan arsitektur, dan bahan konstruksi. Proses desain. Proses desain adalah sebuah eksplorasi. Ini adalah serangkaian tindakan di mana arsitek mampu untuk menghasilkan ide-ide dari hal-hal yang dia buat. Seringkali, ide yang kita hasilkan sama sekali tidak terduga, karena kemungkinan baru dapat dilihat setelah dari proses yang lama diuji. Proses desain adalah sesuatu di mana ide-ide dasar dapat dikembangkan secara bertahap menjadi potongan-potongan arsitektur yang kompleks. Setiap ide dapat diuji berkali-kali melalui media yang berbeda. Setiap kali versi baru dibuat, itu diedit sesuai dengan keberhasilan dan kegagalan dari versi yang sebelumnya. Maka dari itu, agar ini berhasil, maka arsitek harus mengandalkan beragam keterampilan dan teknik bersama dengan dorongan kreatif. Adapun prosesnya itu meliputi
Maaf, Nurul Cahyani Hamzah masih mute suaranya. Nurul. Eh, Ya, bisa Bagaimana? dijelaskan kembali. Ya, sudah kedengaran. Oke, baik. Eh, lalu menuangkan ide ke atas kertas. Setelah kita berspekulasi, kita dapat menuangkan ide tersebut ke atas kertas, dimulai dari sketsa kecil yang akan menjadi konsep yang lebih besar lagi. Lalu toleransi terhadap ambigu. Semua gambar yang kita hasilkan dalam proses desain, diterima maupun tidak, membantu kita agar bisa mendapat jalan yang cepat untuk memecahkan masalah. Kemudian mengandalkan intuisi. Intuisi adalah dasar dari pengalaman sekaligus memandu. Lalu mengembangkan kemampuan atau mengasah kemampuan. Kita harus bisa untuk menjadi fasih dalam proses kreatif. Fasih dalam proses kreatif adalah mampu menghasilkan berbagai kemungkinan dari ide-ide yang kita dapatkan. Kemudian ada teknik layering. Teknik ini merupakan metode grafis untuk analisis pada gambar yang terbuat dari kertas yang berlapis-lapis. Kemudian kombinasi ulang gambar, yaitu memvariasikan susunan informasi yang telah kita buat. Lalu transformasi gambar, yaitu proses mengembangkan serangkaian gambar karena banyaknya ide-ide baru yang bermunculan. Kemudian menjadi fleksibel, penyesuaian eksplorasi terhadap kemungkinan baru yang akan muncul. Lalu materi yang kedua yaitu dasar arsitektur atau landasan arsitektur. Pertama yaitu ruang. Ruang merupakan media utama arsitektur karena ruang itu dapat dihuni. Dalam arsitektur, ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi. Ia menyediakan tujuan bagi sebuah bangunan. Jadi bangunan itu dibuat bukan semata-mata dari tampilannya saja, tapi harus memiliki fungsi. Ini menggambarkan program arsitektur dan merupakan tanggung jawab bagi arsitek untuk mengkonfigurasi ruang untuk mengakomodasi fungsi bangunan. Fungsi suatu ruang difasilitasi oleh variabel-variabel yang dapat dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh arsitek. Kemudian adapun tatanannya. Di sini saya akan menjelaskan yang tipe spasial yaitu centralized, linear, radial, aksial, cluster, dan grid. Bisa kita lihat contohnya di sini sentral, linear, radial, kemudian ada aksial, grid, cluster. Kemudian di bab selanjutnya yaitu bahan dan konstruksi. Bahan yang paling umum digunakan adalah kayu, batu, tanah liat, kaca, beton, besi, dan baja. Terdapat berbagai jenis macam kayu dan bebatuan. Dan faktanya beberapa bahan seperti kayu dan logam terbukti sebenarnya berbahaya jika terjadi kebakaran. Bisa dilihat contohnya itu ada kayu jati, terus di bawahnya ada batu granit. Kemudian yang terakhir adalah fondasi dasar. Saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu split footings, dinding fondasi, dan plat beton. Split footings adalah fondasi beton bertulang yang diperpanjang. Kemudian ada dinding fondasi memberikan dukungan untuk suprastruktur. Kemudian ada plat beton, yaitu struktur pelat yang diperkuat untuk menjangkau salah satu arah dari struktural. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kembali ke moderator Khairil Arwah. Baik,
Ya, saya ingin bertanya Ya, silahkan Hairil Arwah. tentang material, bahan material apa saja yang tahan terhadap api atau kebakaran. Terima kasih. Terima Baik, kasih atas pertanyaan dari Hairil Arwah. Selanjutnya saya kembalikan ke Nurul Cahyani Hamzah untuk menjawab. baik, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang bahan yang tahan api. Bahan atau material yang dapat kita gunakan yaitu kaca tahan api atau fiberglass, bisa juga beton, gips, batu, dan bata merah. Saya pikir itu saja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah Hairil Arwah puas dengan jawaban Nurul Cahyani Hamzah? Sangat puas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan moderator ketiga kepada Nurul Cahyani Hamzah. Untuk Nurul Cahyani Hamzah, saya persilahkan. Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh Ihsan Ramadan. Kepada Ihsan Ramadan dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pak, sudah kelihatan? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadan Ibnu Lukman dengan nomor NIM 22021150009. Dan kali ini saya akan membawakan materi pemahaman saya tentang pertemuan sejauh ini di mata kuliah pengantar arsitektur. Baik, sebelum itu, saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang nanti saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang pertama nanti yaitu materi pada pertemuan ketiga, yaitu arsitek dan arsitektur. Dan berikutnya adalah materi dari pertemuan ke-6, yaitu dasar-dasar dalam arsitektur. Dan yang terakhir sebagai penutup, yaitu materi ke-7, perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Baik, oke. Nah, kita mulai dari materi yang tadi. Pengertian arsitektur, arsitek, penggunaannya yang menjadi artefak simbol peradaban dunia yang dijelaskan pada materi pertemuan ketiga. Nah, apa sih arsitektur? Arsitektur dan apa sih perbedaan arsitektur dan arsitek itu sendiri? Nah, yang dapat saya jelaskan di sini, arsitektur sepemahaman saya adalah ilmu dari suatu pencabangan ilmu, yakni yang menjelaskan tentang bangunan, ilmu bahan, dan desain dari suatu bangunan. Nah, arsitek itu sendiri adalah seseorang yang mengaplikasikan ilmu tersebut dalam membantu masyarakat di bagian desain bangunan dan kalkulasi apakah bangunan ini layak dibangun atau tidak. Berikutnya, yaitu ilmu yang terkandung dalam arsitektur. Ada beberapa ilmu yang terkandung dalam arsitektur, yaitu salah satunya seni. Kenapa seni dapat dikaitkan dengan arsitektur? Nah, seni itu ada kaitannya dengan arsitektur dikarenakan desain, ilmu desain dalam seni. Itu arsitektur merupakan pencabangan dari berbagai ilmu sesuai yang saya jelaskan tadi. Maka salah satu dari pencabangan ilmu tersebut adalah seni. Nah, berikutnya adalah ilmu bangunan. Ilmu bangunan ini sesuai yang saya jelaskan juga tadi, bahwa arsitektur itu mendesain suatu bangunan. Maka salah bila seorang arsitektur itu tidak menguasai ilmu bangunan itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu filosofi. Filosofi ini merupakan ilmu yang harus juga dikuasai oleh seorang arsitektur. Kenapa? Karena seorang arsitektur itu harus memberikan makna filosofi dari bangunan yang dibuatnya. Berikutnya adalah geometri. Geometri ini juga sangatlah penting dalam ilmu arsitektur.
Itu dikarenakan geometri sangatlah membantu dalam pemposisian, pembentukan, dan penataan dari suatu bangunan. Berikutnya adalah kesehatan. Kesehatan di sini yang dapat saya jelaskan, yaitu seorang arsitektur itu harus mengetahui apakah suatu bangunan itu bisa bertahan dan tidak mencelakakan orang yang akan menggunakannya. Itu sudah termasuk dari ilmu kesehatan. Apakah sudah layak, apakah kebersihannya mudah untuk dikontrol, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya adalah astronomi. Astronomi ini lebih berkaitan pada dari bangunan itu sendiri. Jadi ilmu arsitektur ini menjelaskan dalam astronomi, ilmu arsitektur itu dapat mengetahui apakah lokasi dari suatu bangunan itu strategis atau tidak. Nah, berikutnya yakni prinsip-prinsip apa saja yang ada dalam arsitektur. Nah, ada beberapa prinsip di sini, yaitu prinsip dasar arsitektur. Yang pertama adalah order, kedisiplinan, arrangement adalah penataan, eurythmy ataukah keindahan. Nah, ini dan berikutnya adalah simetri, yaitu keseimbangan dari bangunan itu sendiri. Properti, bagian kecil dari bangunan itu, apa isinya, apa tambahannya, dan lain-lain. Ekonomi, yaitu perhitungan apakah seseorang itu layak untuk membangun bangunan tersebut. Dilihat dari segi lokasi, dilihat juga dari sisi keuangan dari orang yang akan dibangunkan bangunan tersebut. Berikutnya kita masuk pada tunggu dulu, permisi. Kita masuk pada materi ke-6, materi berikutnya. Dasar-dasar arsitektur. Materi pertemuan 6. Nah, dalam pertemuan 6 ini ada 2 hal yang dijelaskan, yakni pertama, ruang, dan berikutnya adalah prinsip dan aturan dalam penataan ruang itu sendiri. Baik, dalam dasar-dasar arsitektur pada ruang, khususnya pada ruang, ada beberapa poin yang harus diingat, bahwa pada ruang itu harus diketahui bahwa bentuk dan ruangnya itu, karena dalam arsitektur bentuk dan ruang itu sangatlah mempengaruhi dari penggunaan lokasi. Itu juga dipengaruhi dari aktivitas apakah sebenarnya manusia yang dilakukan pada ruangan tersebut. Jadi bentuk dan ruang itu sangat berpengaruh. Berikutnya itu adalah kesatuan yang berlawanan, dan berikutnya yaitu pendefinisian bentuk. Bagaimana sih bentuk dari ruang tersebut? Elemen vertikal yang mendefinisikan ruang, elemen vertikalnya seperti tiang, tembok, dan lain-lain. Bagian terbuka pada mendefinisikan ruang ini mencangkup tentang semacam pintu, lubang pada plafon, ada juga jendela, dan semacamnya. Berikutnya yaitu kualitas ruangan itu sendiri. Kualitas ruang yang didesain itu ukurannya bagaimana? Apa humanitasnya tinggi atau bagaimana? Apakah seseorang itu lumayan atau nyaman dalam ruangan tersebut, itu diperhatikan pada kualitas ruangan itu sendiri. Berikutnya adalah pencahayaan, dan terakhir adalah pemandangan. Pencahayaan dan pemandangan ini sangatlah berpengaruh pada keindahan dan kenyamanan dari orang yang akan menggunakan ruangan atau bangunan yang telah dibuat oleh seorang arsitektur, sehingga haruslah dipahami bahwa pencahayaan dan pemandangan itu sangatlah berpengaruh. Berikutnya yaitu dasar-dasar arsitektur pada aturan dan prinsip. Ada beberapa aturan dan prinsip yang harus dikuasai seorang arsitektur, yaitu organisasi bentuk dan ruang. Bisa dilihat di sini ada pembagiannya, yaitu ruang dalam ruang, ruang saling mengunci, ruang berdekatan, ruang yang dihubungkan oleh ruang bersama. Berikutnya itu adalah organisasi tata ruang, organisasi linier, organisasi radial, organisasi berkelompok, dan organisasi bagian. Ini lebih ke arah bentuk dari pengorganisasian itu sendiri. Berikutnya yaitu sirkulasi, keluar masuknya seseorang dari suatu ruangan. Ada beberapa pembagiannya juga di bagian organisasinya, yaitu linier, spiral, kotak, jaringan, dan komposit. Berikutnya yaitu prinsip dan pengaturan posisi. Ini lebih ke arah tempat bangunannya diletakkan. Apakah bentuknya itu seperti sumbu, simetri, hierarki, datum, irama, dan transformasinya. Berikutnya, yaitu kita masuk di materi pertemuan ke-7. Materi pertemuan ke-7 ini lebih
jelaskan ke perencanaan dan perancangan. Bagaimana sih seorang arsitektur itu mendesain bangunannya? Nah, apa sih itu proses desain dari seorang arsitektur dan bagaimana kelanjutannya? Dari seorang arsitektur itu harus pintar dalam mendesain. Di mana mendesain inilah di mana muncullah semua ide dalam membangun sebuah bangunan. Jadi pertama itu yang harus diperhatikan adalah seorang arsitektur harus mulai dari suatu titik, yaitu kita mulai dari atau arsitek itu mulai dari gambar spekulatif. Gambar spekulatif ini lebih bertujuan untuk mengaplikasikan ide dari seorang arsitektur bila mendapatkan suatu motivasi. Nah, berikutnya adalah toleransi terhadap ambiguitas. Dari setiap desain yang telah didesain oleh seorang arsitektur itu, pastilah ada kekurangan atau ada kesalahan yang semacam kesalahan dalam perkalian atau perhitungan luasnya bagaimana. Pasti ada kesalahan, jadi harus ditoleransi bahwa setiap gambar spekulatif atau gambar yang telah dibuat haruslah dipahami bahwa pasti ada saja kekurangan dari gambar tersebut. Nah, pengembangan kepasifan ini lebih ke arah soft skill dari arsitektur itu sendiri. Bagaimana seorang arsitek dapat menjelaskan bagaimana cara dia mendesain, bagaimana cara dia membentuk desainnya, dan lain-lain. Berikutnya yaitu keuntungan dari sebuah kesempatan. Nah, ini yang paling penting ini dari seorang arsitek yang harus dikuasai, karena dalam suatu kesempatan harus kita ambillah keuntungannya. Kenapa? Karena tidak selamanya ide itu selalu terpintas di kepala seorang arsitek. Jadi seorang arsitek itu harus pintar-pintar dalam mengambil keuntungan dari waktu yang ada, sebelum suatu ide yang ada di pemikiran mereka itu hilang seketika dan tidak diaplikasikan atau dituliskan secara gambar atau lainnya. Berikutnya, ini adalah teknik yang sangat membantu dalam arsitek. Yang pertama adalah layering, pelapisan, atau mungkin bagiannya ya baik. Saya lanjutkan. Tadi yaitu teknik yang sangat membantu dalam desain arsitektur. Nah, teknik apakah ini? Pertama itu adalah layering, pelapisan. Nah, dalam bentuk pelapisan ini dapat dijelaskan bahwa kita bisa melihat dari desain arsitektur itu, kita bisa melihat, oh ini lapisan temboknya seperti ini, berapa ketebalannya, dan lain-lain. Nah, berikutnya adalah penggabungan unsur dan bagian. Arsitektur itu haruslah cakap-cakap dalam menggabungkan unsur-unsur yang ada, baik itu bagian dari bangunan pertama atau mungkin halamannya harus digabungkan sehingga saling konkret atau memiliki unsur kesatuan. Berikutnya yaitu fleksibilitas dan perubahan sudut pandang. Seorang arsitek itu harus melihat bangunan itu dari berbagai sudut pandang dan harus fleksibel dalam kalau misalnya bangunan tersebut memiliki kekurangan. Nah, berikutnya yaitu memutar dan mengubah skala. Ini lebih memanipulasi desain yang ada. Apakah diperbesar ataukah diputarkan saja. Nah, berikutnya adalah yang terakhir, membuat diagram dan model. Berikutnya yaitu pengembangan konsep. Pengembangan konsep dari seorang arsitektur dalam cara mendesainnya. Yaitu yang pertama adalah proses desain, yang kedua model representasi, 3 gambar proses, 4 situs konteks penting, 5 masalah terprogram penting, 6 ukuran skala dan proporsi, berikutnya yaitu materi struktural sistem penting, dan 2 yang terakhir yaitu integrasi sistem penting dan masalah formal. Yang saya akan jelaskan di sini adalah masalah formal. Berkaitan dengan waktu di sini cukup sedikit, jadi saya akan jelaskan saja bahwa masalah-masalah formal yang sering dihadapi seorang arsitektur itu di bagian apakah seorang arsitektur itu sudah benar dalam pengskalaan dari sebuah bangunan. Dari bangunan yang sudah diprogram tadi atau sudah dibuat, apakah masih ada masalah atau mungkin ada unsur yang dilupakan saat melihat kembali lokasi dari tempat pembangunan tersebut. Jadi pengembangan konsep dari arsitektur itu harus tetap dikaitkan dari
masalah-masalah formal. Harus tetap dilihat apakah masalah yang akan kira-kira terjadi berikutnya. Nah, itu materi yang dapat saya jelaskan untuk kali ini. 3 materi yang saya kuasai, yakni materi 3, materi pertemuan ke-6, dan materi pertemuan ke-7. Dan untuk pertanyaan dan lain-lainnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, dari penjelasan Saudara Ihsan Ramadan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya. Baik, persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya adalah, kenapa banyak ilmu yang dikaitkan dan harus dikuasai oleh seorang arsitektur? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Tadi pertanyaannya, kenapa begitu banyak ilmu yang harus dikaitkan dengan arsitektur? Itu dikarenakan arsitektur adalah pencabangan dari berbagai ilmu. Jadi arsitektur itu bukan hanyalah satu ilmu yang harus dikuasai atau satu jenis ilmu, tapi memiliki banyak ilmu lain di dalamnya. Selain banyak ilmu lain di dalamnya, seorang arsitektur juga harus mengetahui berbagai hal tentang kehidupan manusia, karena yang akan menggunakan bangunan dari desain bangunan yang didesain oleh arsitektur itu adalah manusia itu sendiri. Sehingga baiknya seorang arsitektur itu harus memahami apakah keperluan dari kliennya atau orang yang akan dibuatkan atau didesainkan rumah. Nah, itu jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Itu jawaban dari Ihsan Ramadan. Bagaimana Saudari Alia? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, baik. Saya akan Saudara Ihsan Ramadan akan melanjutkan materi selanjutnya. Saudara Ihsan Ramadan akan menjadi moderator yang selanjutnya. Ya, baik. Saya di sini sebagai moderator akan mempersilahkan Saudara Khairil Arwah sebagai pemateri terakhir dari meeting ini. Saya persilakan kepada Saudara Khairil Arwah untuk memaparkan materi yang akan dijelaskannya nanti. Oke, kepada Saudara Khairil Arwah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Khairil Arwah, nomor induk mahasiswa 220211501041. Kelas A, kelompok 2. Materi yang pertama itu Fitru Plus 10 buku tentang arsitektur, buku ketiga. Yang kedua, sebenarnya itu Dikaching Francis Introduction of Architecture 1943. Yang ketiga, Fundamental Arsitektur. Jadi yang pertama, di candi dan tumbuhan manusia. Desain candi dan bergantung pada simetri, yang prinsip-prinsipnya harus diperhatikan dengan cermat oleh sang arsitektur. Karena proporsi dalam bahasa Yunani, proporsi adalah korespondensi antara ukuran anggota dari keseluruhan karya dan dari keseluruhan kebagian tertentu yang dipilih sebagai standar. Yang kedua, klasifikasi candi. Ada bentuk-bentuk dasar tertentu yang menjadi dasar aspek umum sebuah candi. Pertama, ada Quildiantis atau Feocif Savastaois, seperti yang disebut dalam bahasa Yunani. Kemudian prostyle, ampiprostyle,
dipteral, pseudodipteral, dan difteral, dan hipteral. Aspek umum ini akan menjadi candi di Antis jika antai dilakukan di depan dinding yang mengelilingi celah, dan di tengah di antara antai 2 kolom, dan di atasnya pendimen yang dibangun dalam proporsi simetris. Untuk digambarkan nantinya dalam pekerjaan ini, sebuah contoh akan ditemukan di Three Fortunes, di salah satu dari 3 yang paling dekat dengan gerbang Colline. Yang ketiga, proporsi interkoluminasi dan kolom. Ada 5 kelas candi, ditunjukkan sebagai berikut. Vishnostyle dengan kolom berdekatan. Style dengan interkol umnition sedikit lebih besar, lebih lebar. Arastoid lebih jauh dari seharusnya style. Dengan interval yang dibagikan dengan tepat, Vishnostyle adalah quill intercol combination yang ketebalan kolom setengah dapat dimasukkan. Misalnya quill Kaisar Ilahi, Venus di Forum Kaisar, dan lain-lain dibangun seperti mereka. Sementara itu, kedua jenis ini memiliki kelemahan praktis ketika sipir menaiki tangga untuk doa atau ucapan syukur. Mereka tidak dapat melewati intercol union dengan tangan mereka tentang satu sama lain, tetapi harus membentuk satu file. Sekaligus lagi efek dari pintu lipat didorong keluar dari pandangan oleh kerumunan orang. Yang keempat, landasan struktur candi. Pondasi dari pekerjaan ini harus digali dari tanah yang kokoh, jika dapat ditemukan dan dibawa ke tanah yang kokoh sejauh mungkin diperlukan oleh besarnya pekerjaan. Dan seluruh bangunan sawah harus sekokoh itu, mungkin bisa diletakkan di atas tanah, biarkan dinding diletakkan di bawah kolom, lebih tebal setengahnya dari kolom yang seharusnya, sehingga yang lebih rendah mungkin lebih kuat dari yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka disebut strip test, karena mereka mengambil beban. Materi kedua, Dixing Francis on of Architecture 1943. Apa itu arsitektur? Arsitektur adalah disiplin yang sangat sesuai. Kebanyakan orang selalu berhubungan dengan arsitektur. Dengan begitu banyak tanggung jawab untuk menentukan pengalaman. Kita dengan berbagai penggunaan arsitektur memiliki banyak bentuk untuk dikategorikan secara tepat. Satu rumah digunakan pada dasarnya dengan cara yang sama seperti yang lain, tetapi beberapa banyak anak laki-laki aferen bentuk atau konfigurasi yang mungkin untuk sebuah rumah. Tidak ada formula tunggal yang tepat untuk menentukan tata letak rumah yang sempurna atau bangunan sigar lainnya. Berikut ini adalah elemen-elemen arsitektur yang mengacu pada draft arsip. 1. Metode konstruksi atau atribut material. 2. Teknologi bangunan. 3. Representasi dan komunikasi atau melalui gambar atau model. 4. Pemikiran desain. 5. Gugus kalimat. 6. Skala desain. Awal dari arsitektur, sejarah awal dari zaman kuno hingga Renaissance, asal-usul arsitektur telah lama memesona para praktis dan cendekiawan pada 1200 sampai Masehi sampai abad ke 1950 sampai 1950. Manusia telah menyebar ke sebagian besar dunia, mulai dari Afrika bergerak ke Asia Barat, Eropa, Asia Selatan dan Timur, Australia, Amerika Utara, dan akhirnya di sepanjang pantai barat ke ujung selatan mereka akhirnya menciptakan masyarakat desa dan dusun di dekat gua atau di sepanjang pantai dan sungai. Mungkin kan kombinasi pertanian dan pemburuan pada 2000 era sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi
sejarah agama tidak pernah statis, dan ini terutama benar selama periode ini. Sejarah singkat, seringkali arsitektur dipandang sebagai disiplin yang berkembang pada inovasi, kadang-kadang bahkan kebaruan sebelum era 1600. Arsitektur blok kekuatan Eurasia sampai 1950 Masehi. Yang ketiga itu fundamental arsitektur. 1. Dasar-dasar arsitektur. Mengapa ruang penting dalam arsitektur? Karena ruang adalah kekuatan antara bentuk. Ini adalah media utama arsitektur karena ruang dapat dihuni. Dalam arsitektur, ruang juga dikonfigurasi dengan hati-hati untuk menampung berbagai fungsi. Ia menyediakan tujuan untuk sebuah bangunan. Ia menggambarkan program arsitektur dan merupakan tanggung jawab arsitek untuk mengkonfigurasi ruang untuk mengakomodasi fungsi bangunan. 2. Bagaimana arsitektur diorganisasikan? Berbagai ruang dan fungsi suatu bangunan saling terkait satu sama lain melalui prinsip-prinsip organisasi dan keteraturan. Prinsip-prinsip organisasi menentukan kamar mana yang berdampingan satu sama lain dan mana yang terpisah. Mereka menentukan sejauh mana suatu ruangan bersifat publik atau privat. Prinsip berdekatan. Prinsip pengurutan menentukan urutan area yang ditemui. Ruang dalam ruang, ruang saling mengunci, ruang berdekatan, ruang-ruang yang dihubungkan, ruang-ruang dalam ruang, ruang saling mengunci, dan ruang berdekatan. 3. Organisasi tata ruang. Bagian berikut memaparkan cara-cara dasar kita dapat mengatur dan mengatur ruang-ruang sebuah bangunan. Dalam program bangunan yang khas, biasanya ada persyaratan untuk berbagai jenis ruang. Organisasi terpusat, organisasi linear, organisasi radial, organisasi berkelompok, organisasi jaringan, organisasi terpusat, organisasi linear, dan sebagainya. 4. Prinsip-prinsip penataan dibahas. Sumbu adalah garis yang dibentuk oleh 2 titik dalam ruang yang dibentuk dan ruangnya dapat diatur secara simetris atau seimbang. Simetris adalah distribusi dan pengaturan yang seimbang dari bentuk dan ruang yang setara pada sisi yang berlawanan dari garis atau bidang pemisah atau di sekitar pusat atau sumbu. Hierarki adalah artikulasi pentingnya atau signifikansi suatu bentuk atau ruang menurut ukuran bentuk atau penempatannya relatif terhadap bentuk dan ruang lain dari organisasi. Itu saja dari materi saya. Adapun pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Arwa yang telah memaparkan materinya. Nah, saya sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Nah, yang ada pertanyaannya silakan. Nah, kalau tidak ada, saya saja yang bertanya. Pertanyaan saya itu apa sih? Tolong ya Khairul Arwa untuk menjelaskan. Yakni pertanyaan saya itu tadi kan ada yang menjelaskan ada beberapa dasar aspek sebuah candi. Nah, ini dasar dari aspek sebuah candi ini tolong dijelaskan dan diperjelas bagaimana sih itu dasar-dasar dari aspek sebuah candi. Ya, pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Muhammad Ihsan. Ada bentuk dasar-dasar tertentu yang menjadi dasar aspek umum sebuah candi. Pertama itu ada Quildiantis atau versi Safastawevi, seperti yang disebut dalam bahasa Yunani. Kemudian prostyle, MP prostyle,
difteral, pseudodifteral, dan difteral. Dan hivetral. Aspek umum ini akan menjadi candi antis jika lantai dilakukan di depan dinding yang memiliki celah dan di tengah di antara lantai. Itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan. Ya, baik. Saya sudah menerima pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Khairil Arwah. Nah, setelah selesainya pemaparan materi dari Khairil Arwah, selesai pula pertemuan atau meeting pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar